Oke, kita mulai ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa, sayyidina wa maulana Muhammadin ibni abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla waj'alhu lana ya rabbana kulla syai'in sahlan muyassaran. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ba'du. Baik, anak-anak yang dirahmati Allah, kemarin di hari atau di pekan lalu kita belajar apa itu nasbul fi'lil mudhari' dan apa itu jazmul fi'lil mudhari'. Nah, sebetulnya saya pengen buatin antum kahut ya, mudah-mudahan ada waktu luang, saya akan coba bikinkan sehingga antum bisa latihan dan menjawab di situ. Baik, anak-anak yang dirahmati Allah, kita akan lanjutkan kajian nahwul wadih kita. Ya. Kalau kemarin kita sudah masuk ke bab nasbul fi'lil mudhari', kita sekarang akan masuk ke bab raf'ul fi'lil mudhari' kalau nggak salah ya. Baik. Nasbul habis nasab jazm nah, baik. Raf'ul fi'lil mudhari'. Baik, anak-anak yang dirahmati Allah, kalau ada yang disebut sebagai posisi default, maka posisi default bagi fi'il mudhari' itu adalah rafa'. Jadi saya akan ulangi lagi dan tegaskan, kalau ada yang bisa disebut sebagai default atau posisi awal, maka posisi awal dari fi'il mudhari' itu adalah rafa'. Ya, artinya marfu'. Maka posisi nasab, posisi jazm yang sepekan kemarin kita pelajari itu adalah posisi tidak normal. Mengapa tidak normal? Karena ada faktor yang mempengaruhi dan mengubah harokat aslinya yang tadinya rofa menjadi nasab ataupun jazm. Nah, maka kita akan coba baca amsilahnya ya. Di sini yang pertama adalah tatirul hamamatu. Burung merpati terbang atau sedang terbang. Ya'udul musafiru, seorang musafir sedang kembali dari safarnya. Tasirus sahabu, bukan suhbu tapi as-sahab. Ya, jadi as-sahab itu adalah awan, awan itu sedang berjalan atau bergerak. Baik. Kemudian yang keempat, yanzilul mataru, hujan sedang turun. Yathurul ghubaru, ghubar debu. Yathur sedang bertebangan. Jadi debu itu sedang berterbangan. Yahkumul qadi. Qadi itu sedang membuat keputusan. Ya. Baik, ini adalah posisi normal dari fi'il mudhari'. Kita akan coba masuk ke sini, Nak. Baik. Nah, al-maudhu' sekarang tanggal 15. Baik. Nasbul fi'lil mudhari' wa jazmul fi'lil mudhari', kemudian sekalian wa raf'ul fi'lil mudhari'. Baik. Nah, saya ulangi lagi, ma huwa fi'lul mudhari'? Fi'lun yatahaddatsu an zamanil mudhara'ah. Fi'il yang berbicara tentang atau kata kerja yang berbicara tentang masa yang sedang atau akan terjadi.
di sini digambarkan ya, ada yang sulasi, rubai, khumasi, sudasi. Ada yaktubu. Ya, ini posisi defaultnya ya. Saya coba tulis kembali posisi default. Yaktubu. Kemudian yajlisu, yadhabu, yuhsinu. Ini posisi defaultnya. Kalau antum tahu default ya, kalau orang-orang komputer itu tahu default itu posisi awal, posisi normal. Nah, yufailu, yanfailu, ya, yatafa'alu, yatafa'alu. Kemudian yastaghfiru. Baik. Nah, ini juga posisi default ya yang bisa antum saksikan. Ya. Ada yaktubu, yaktubani, yaktubuna, taktubu, taktubani, yaktubna. Ini posisi default. Nah, kemudian baru di sampingnya kemarin kita belajar kalau di nasab ya. Kalau di nasab jadi yaktuba, yaktuba dihapus nunnya, yaktubu dihapus nunnya, gitu ya. Kemudian yaktubna mabni tidak ada yang berubah dan dihilangkan, jadi tetap dan seterusnya. Nah, kemudian kita belajar mahwa nasab. Nasab itu adalah wa'du'u syai'in a'la, meletakkan sesuatu di atas. Maksud saya adalah menggerakkan harokat dari dhammah ke fathah. Saya ulangi, nasab itu adalah menggerakkan ya harokat dhammah menjadi fathah. Ya, makanya dikatakan alamatun nasab, ya, alamatnya nasab itu fathah. Alamat utamanya, alamat cabangnya ada yang kasro, hadfun nun, menghapus nunnya, dan alif. Nah, yang saya warnai merah ini adalah khusus untuk fiilnya. Khusus untuk fiilnya. Kemudian saya jelaskan apa faktor nasab. Ya, ada an, ada lan, serta contohnya. Ya. Oh, sorry Yusuf. Ya, harusnya ini ya. Sorry. Nggak ada yang bilang, nggak ada yang ngingetin. Ya itu ya, Nak ya. Ini contoh aslinya, Nak. Tadi saya ulangi sebentar ya. Nah, ini adalah posisi default. Ya. Posisi defaultnya itu yaktubu, yajlisu, yadhabu, yuhsinu, yufaddilu, ya. Posisi defaultnya itu dhamma. Kemudian kita belajar apa itu nasab. Nasab itu adalah mengubah gerakan dhammah menjadi fathah. Ya kan? Ya. Oleh sebab ya, pasti ada sebabnya. Sebabnya itu ada an, ada lan. Contohnya adalah harusnya adhabu misalnya di sini ya. Ya, harusnya adalah adhabu. Tapi karena ada an maka menjadi adhaba. Begitu juga akzibu, karena ada lan menjadi lan akziba. Nah, perhatikan harokat akhirnya. Nah, posisi defaultnya itu adalah dhamma. Yang hari ini kita pelajari namanya adalah rofa. Namanya adalah rofa. Kemudian kita kemarin belajar mahwa jazm. Jazm itu adalah taskin ma qoblal akhir. Mensukunkan huruf terakhir. Nah, posisi defaultnya itu adalah yaktubu gitu ya. Kalau itu kita rubah menjadi yaktuba. Kalau nasab, kalau jazm kita rubah jadi yaktub, akhirnya disukun. Yajlis, yadhhab, yuhsin, yufaddil, yudahrij, yufa'il, yafta'il, yanfa'il, yatafa'al, dan seterusnya. Nah, ini posisi defaultnya yang di sebelah kanan. Nah, posisi ini sudah jazm. Yang di sebelah kirinya sudah jazm. Dan begitu seterusnya. Ya. Nah, faktornya apa? Faktornya ada lam. Ya, lam itu adalah harfun nafyin, huruf nafyi yang berarti belum. Ya, lam aktub atau harfun nahyin, huruf yang berarti larangan. La ta'kul, jangan makan. Kemarin kita sudah tadribat juga. Nah, sekarang saya akan masukkan di sini ma huwan nasab. Ya. Jadi ma huwa rafa' kalau nasab. Ma huwa raf'un. Ya. Ma huwa raf'un. Apa itu rafa' ya? Maka saya bilang rafa' itu adalah
harakah asliyah ya lada al-fi'lil mudhari'. Baik. Jadi rofa itu adalah harokat asli atau default ya dari fi'il mudhari'. Ya. Harokat asli atau default dari fi'il mudhari'. Kalau ini boleh saya copy paste, saya copy paste ya yang di atas ini ya. Nah, ini saya coba copy paste dari sini. Nah, ini adalah posisi default. Nah, ini ada posisi default, nak. Jadi yaktubu, yajlisu, yadhhabu, dan lain sebagainya. Pun demikian, kalau saya boleh copy paste lagi, berarti saya copy paste dari sini. Ya. Sampai sini, kita copy paste. Kita turun. Ya. Nah, ini adalah posisi default. Ya. Ini saya hapus. Posisi default dari fi'il itu adalah ini. Nah, nah, sebentar lagi saya coba ajarin antum apa itu i'rab ya. Apa itu i'rab. Ini saya hapus dulu. Baik. Nah, contoh ini ya, yaktubu. Karena ini posisi default, nak, maka sebetulnya yaktubu itu gini, fi'lun mudhari'un marfu'un. Alasannya apa? Litajarrudihi minan nawasib wal jawazim. Ini i'rabnya ya. Jadi i'rab itu ilmu menerangkan kedudukan kata dalam kalimat ya. Fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi minan nawasib wal jawazim. Kemudian kita sebutkan wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi ya jawazan taqdiruhu huwa. Nah, fi'ilnya fi'il mudhari', dia marfu, posisi default. Litajarrudihi minan nawasib wal jawazim, karena tidak ada faktor nasab dan jazm. Jadi litajarrudihi minan nawasib wal jawazim itu karena tidak ada faktor nasab dan jazm. Wa fa'iluhu, adapun fa'ilnya atau subjeknya itu adalah domir ya atau kata ganti yang tersembunyi di dalam. Mustatir itu tersembunyi. Jawazan hukumnya boleh tersembunyi, boleh tidak maksudnya. Takdirnya adalah huwa. Huwa itu maksudnya kalau seandainya ini ditulis maka ada huwanya. Gitu ya. Jadi coba saya harokati dan saya perjelas. Ya, saya coba terjemahkan juga. Jadi ini adalah fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi minan nawasibi wal jawazimi ya wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa ya. Jadi fi'il mudhari' gitu ya. Mudhari'
Ya, posisi defaultnya ya adalah marfu atau rofa. Ya. Mengapa? Karena tidak ada faktor nasab dan jazm. Nah, jadi litajarrudihi minan nawasib wal jazm itu karena tidak ada faktor nasab dan jazm. Dan subjeknya gitu ya. Subjek atau fa'ilnya ya adalah berupa kata ganti atau domir ya yang tersembunyi. Tersembunyi itu dia nggak nampak gitu. Ya, boleh ya boleh itu boleh sembunyi, boleh tidak. Ya, jawazan, makna dari jawazan itu begitu. Ya, takdirnya adalah huwa. Ya, adalah huwa. Nah, itu nak. Jadi ini coba perhatikan betul ya. Jadi fi'il mudhari' itu posisi defaultnya utamanya adalah marfu. Rofa. Kenapa? Karena tidak ada faktor nasab dan jawazim dan jazm. Maksudnya adalah berarti sesungguhnya posisi nasab dan jazm di satu pekan kemarin yang saya jelaskan itu adalah posisi tidak normalnya fi'il mudhari'. Kenapa tidak normal? Karena ada faktor yang membuat dia jadi nasab dan jazm atau membuat dia menjadi fathah dan sukun. Ya. Oke. Nah, adapun fa'ilnya, ya, tentu fa'ilnya tersembunyi, ya. Dia boleh ada, boleh tidak. Takdirnya adalah huwa. Maka contohnya misalnya, ini contoh ya. Misalnya, ya. Misalnya, huwa yadhabu ya ilal madrasah. Baik. Ini adalah posisi normalnya. Yadhabu ya ilal madrasati. Baik. Posisi normal. Maksud dari tadi jawazan, fa'ilnya boleh tersembunyi, boleh tidak, itu maksudnya adalah huwa ini bisa diganti dengan nama orang, misalnya Zaid gitu ya, atau Ahmad gitu. Misalnya Ahmadu, misalnya yadhabu ilal madrasati. Ya, yadhabu ilal madrasati. Nah, ini adalah posisi defaultnya. Baru kemudian kalau ada faktor yang mempengaruhi, misalnya lan yadhaba, misalnya Ahmadu ilal madrasati. Ini ya, saya taruh di sini ya. Nah, gitu. Atau ini saya hapus. Nah, supaya tetap menjadi fi'il, supaya menjadi jumlah ismiyah ya. Sengaja saya hapus tadi huwa sama Ahmadnya, saya kebelakangin supaya tetap jadi jumlah fi'liyah. Mohon maaf, supaya tetap menjadi jumlah fi'liyah. Yadhabu ilal madrasah. Nah, di dalam yadhabu ini tersembunyi kata huwa. Nah, huwanya ini bisa diganti menjadi Ahmad, misalnya yadhabu Ahmadu ilal madrasah. Nah, sekarang kalau ada faktor yang mempengaruhi, gitu kan? Misalnya lan yadhaba Ahmadu ilal madrasati. Maka karena ada lan Jawa merah, maka ini menjadi
menjadi yadhaba. Nah, perhatikan ya. Gitu. Pun demikian misalnya ketika ada lam, ya, lam. Gitu. Ini faktor yang mempengaruhi dia kan. Maka lam yadhhab Ahmadu ilal madrasati. Jadi lam yadhhab Ahmadu ilal madrasati. Nah, jadi yadhhab. Nah, i'rabnya bagaimana Ustaz? I'rabnya bagaimana? Begini i'rabnya. Kita fokus ke i'rab yadhhab ya. Misalnya yadhhaba. Ya, yadhhaba. Kita akan i'rab. Nah, yadhhaba i'rabnya itu adalah ya. Yadhhaba i'rabnya itu adalah fi'lun mudhari'un mansub. Mansub dengan apa? Mansub bilan. Nah, kemudian kita gitu. Kemudian kita jelaskan sama wa fa'iluhu, misalnya domir mustatir fihi jawazan taqdiruhu huwa. Persis sama, nggak ada yang beda. Yang berbeda itu di sini mansub bilan. Nah, mansub bilan. Jadi dia mansub. Kenapa mansub? Karena ada lan. Bi itu dengan lan. Nah, pun demikian misalnya ini. Nah, ya. Bawahnya ya yadhhab gitu ya. Coba saya copy paste aja biar mudah. Nah, yadhhab misalnya. Yadhhab. Maka fi'lun mudhari'un majzumun. Jazm ya, majzum. Majzumun. Dengan apa menjazmnya? Dengan lam. Nah, wa fa'iluhu dhamir mustatir fihi jawazan takdiruhu huwa. Jadi sama persis ya. Ini kalau saya kasih taruh di sini ya. Nah, begini nak. Gitu. Nah, kalau yadhabu Ahmad ilal madrasah, bagaimana? Kalau yadhabu Ahmad ilal madrasah, maka begini. Ya, karena domirnya sudah jelas namanya Ahmad, ya. Maka fi'lun mudhari'un marfu' li tajarrudihi minan nawasib wal jawazim. Doang, itu doang. Kemudian Ahmad, ya, kita jelaskan Ahmad fa'ilun marfu'un bid-dhammah. Jadi Ahmadnya langsung jadi fa'ilnya. Kalau yang tadi kan fa'ilnya tersembunyi itu. Ya. Yang tadi yadhabu ilal madrasah, fa'ilnya tersembunyi. Kalau di sini ya fa'ilnya nampak. Nah, nampaknya maksudnya apa ini loh? Ahmadnya kelihatan. Kalau ini tersembunyi. Nah. Baik. Ana kira itu yang bisa Ana sampaikan. Ada pertanyaan dari teman-teman? Dari kakak-kakak silakan kalau ada pertanyaan. Baik, kalau tidak ada, seperti biasa kita akan tanya jawab. Kita akan tanya jawab. Ada latihan ya. Ada latihan di sini.
Baik. Latihan silakan tetap ya, yang mau langsung jawab. Ya. Nomor 11. Ya. Misalnya tadhhabu Fatimatu ila dukan. Silakan dijawab. Ya. Tegar, Pak. Ya, silakan. Siapa? Tegar. Mas Tegar. Ya. Yuk, silakan dibaca. Tadhhabu Fatimatu ila dukan. Nah, tadhabu i'rabnya gimana, Mas? Ini Pak, Pak. Ya. Kalau mau kayak anak gimana? Ya. Yang kayak anak jelaskan. Misalnya kayak itu, fi'lun mudhari'un gitu. Oh, jadi nasab gitu, Pak. Enggak, jadi tetap marfu. Tetap marfu. Maksudnya i'rabnya itu kayak yang tadi saya contohkan yang kayak di sini. Belum itu ya. Nanti coba deh ya kita latihan hafalkan. Ya, yang ini loh maksud saya. Ya. Nanti kita coba latihan hafalkan ya. Kalau gampang kok. Anak-anak pesantrenan itu memang harus hafal begini. Tadhabu misalnya fi'l mudhari'un marfu'un gitu ya. Tajarrudihi anin nawasibi wal jawazim. Kayaknya suaranya ini ya melambai ya. Suara saya jelas enggak? Jelas, Gus. Jelas, Gus. Oke, thank you ya. Nomor berikutnya. Misalnya silakan yang mau menjawab. Silakan yang mau menjawab nomor 12, 13, 14, 15, silakan. Silakan yang mau jawab. Kok pada cicing? Atau ini ya? Internet saya lelat ya kayaknya ya. Ada, Gus. Siapa? Habibi, Gus. Habibi, silakan Mas Habibi. Ya'kulu Ahmadu al-fakihatu. Kok al-fakihatu? Al-fakihata. Betul, ya. Karena dia ini ya, objek ya, yang dimakan. Jadi dia harus nasab al-fakihata. Thank you Habibi. Ya'kulu marfu atau mansub atau majzum? Marfu, Gus. Marfu, mumtaz. Setelah Habibi siapa? Ustaz Siapa? Noval. Noval, ayo Noval. Yaqra'u Zaidun Al-Qur'ana. Mumtaz. Nomor 14. Siapa? Siapa mau coba? Anak Pak. Ayo, Daril, silakan. Yasma'u
Tolibu Mm-mm. adana. Betul. Mumtaz. Artinya apa, Mas Daril? Murid sedang mendengarkan panggilan adzan. Mumtaz. Terakhir. Siapa? Gus. Siapa? Oke. Yuk, Fakih. Yusariful ustazun ilal makkati. Kebalik, Le. Yusafiru bukan yufasiru. Yusafirul ustazun ilal makkati. Ustazun atau ustazu? Ustazu. Nah, karena ada alif lam ya, jadi ustazu. Nah, ini pengecualian, Le. Makkah itu negara pengecualian ya. Daerah pengecualian. Dia kalau ketemu huruf jar ilah, dia itu malah jadi fathah. Itu namanya isim ghairu munsharif. Jadi memang pada prinsipnya betul dibacanya ila makkatin atau ya dibaca majrur ya kasroh. Tapi karena dia hurufnya isimnya atau isim ghairu munsharif maka justru dibaca fathah. Jadi yusafirul ustadzu ila makkata. Ini namanya isim ghairu munsharif. Ya, dia artinya isim yang keluar dari kaidah umumnya. Ya, munsharif. Harusnya mah kan gini toh. Nah, atau ila makkatin gini. Harusnya kan begini. Tapi karena dia ini nama kota ya yang dia isim ghairu munsharif maka ilahnya setelah ilah malah ila makkata. Oke, thank you Mas Fakih semuanya. Ini sudah 6:10. Bisa kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah saya nanti bikinkan kahut ya. Nanti silakan dijawab di kahut ya. Untuk penilaian secara menyeluruh. Baik. Syukran lakum walafu minkum. Subhanakallahumma wahamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatian semuanya ya teman-teman semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Syukran lakum walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus. Syukran.